Pelangi dari Almita Musik, tepuk tangan. Baik, selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah. Tentunya selamat bergabung dengan TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17. Anda bisa menyaksikan 3 Piala Dunia, 1 rumah siaran, yaitu TVRI. Bersama saya Irin Riani, senang sekali hari ini bisa membersamai Anda dalam dialog publik. Dan dialog publik hari ini akan mengangkat tema yang menarik seputar bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menjaga manfaat dana cukai rokok. Nah, kita ketahui pemirsa bahwasanya setiap tahunnya negara menerima penerimaan cukai hasil tembakau yang cukup besar. Sebagian dana tersebut kembali lagi ke daerah melalui dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau yang biasa kita kenal dengan DBHJHT. Lalu seperti apa masyarakat? Apakah sejauh ini masyarakat sudah paham terkait dengan DBHJHT dan tujuannya? Apakah masyarakat juga sudah tahu? Lalu sejauh ini bagaimana masyarakat ikut berperan dalam menjaga DBHJHT? Nah, di Studio 1 TVRI Jawa Tengah sudah hadir bersama dengan kita keempat narasumber yang akan membahas berkaitan dengan bagaimana menjaga manfaat dana cukai rokok. Selamat datang Bapak-bapak di Studio 1 TVRI Jawa Tengah. Terima kasih sudah membersamai kami dan hari ini kita sharing berkaitan dengan menjaga manfaat dana cukai rokok. Nah, sebelum itu pemirsa, saya ingin berkenalan terlebih dahulu bersama dengan narasumber spesial pada kesempatan hari ini. Sebelah Irin ada Pak Dasiran selaku penjabat sekretaris daerah Kabupaten Blora. Selamat sore Bapak. Mbak Irin. Dari Blora ke TVRI Jawa Tengah, lancar Pak, tidak macet ya Pak? Alhamdulillah lancar Mbak. Alhamdulillah. Menyapa pemirsa setia TVRI Jawa Tengah ya Pak. Selamat sore para pemirsa TVRI Jawa Tengah semuanya. Baik, tentunya Pak Dasiran juga tidak sendiri. Bersama dengan Pak Dasiran ada Pak Pratikto Nugroho selaku Kadis Kominfo Blora. Selamat sore Bapak. Ya, sehat selalu. Sehat ya Pak ya hari ini ya Pak ya? Pasti sehat. Semangat Bapak? Semangat, tetap semangat. Oke, kemudian di sebelah sana ada Bapak Ruya Purnama Adi dari Bea Cukai Kudus yang biasa kita kenal dengan nama Pak Ipung. Betul Pak? Nah, tadi kita sudah berkenalan nih ya Pak Ipung. Nah, gimana Pak Ipung kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Sehat ya. Terima kasih Pak Ipung sudah hadir di studio TVRI. Kemudian pemirsa TVRI. Betul. Kemudian di ujung sana, sebelah sana ada Bapak Emmanuel Dedi selaku analis kebijakan ahli muda Biro Perekonomian Seda Jateng. Terima kasih Bapak sudah hadir di TVRI. Baik, nah itu tadi ya pemirsa ya keempat narasumber yang akan membahas berkaitan dengan bagaimana menjaga manfaat dana cukai rokok. Lalu Irin mau ke Pak Dasiran dulu nih Pak. Nah di segmen pertama ini kita akan membahas bagaimana masyarakat itu paham betul terkait dengan DBHJHT begitu. Pak Sekda boleh disampaikan juga kepada pemirsa kalau berbicara terkait dengan DBHJHT begitu kan. Nah, ini apakah masyarakat itu di Kabupaten Blora sudah tahu betul tujuan dari DBHJHT? Apakah mereka sudah tahu juga berkaitan dengan DBHJHT ini, Pak Dasiran? Baik, terima kasih Mbak Irin. Terkait dengan dana yang bersumber dari DBHJHT, tentunya yang perlu kita beritahukan terlebih dahulu adalah atau kita berikan pemahaman terlebih dahulu tentunya bagi para petani tembakau. Karena sasaran utama adalah para petani. Petani tembakau di Blora ini sampai dengan saat ini relatif cukup banyak dan di tahun ini mengalami perluasan lahan hampir sekitar 2.800 hektar. Meskipun dengan berbagai kendala, tentunya ini menjadi pengalaman baru bagi para petani karena banyak para petani yang menganggap dengan bertani tembakau itu ternyata hasilnya juga lumayan banyak. Nah, jadi dari pemerintah tentunya juga mendorong kepada para petani bahwa ketika misalkan nanti petani akan semakin banyak, lahannya semakin luas, tentunya harapannya
DBHC-HT di Blora khususnya juga akan semakin meningkat. Dan juga dengan DBHC-HT ini pemerintah Kabupaten Blora cukup merasakan manfaatnya. Dengan dana bagi hasil ini tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan APBD Kabupaten Blora. Dan yang bisa dimanfaatkan adalah utamanya untuk peningkatan kualitas bahan baku. Artinya bahan baku ini seperti pemberian bibit. Jadi dari teman-teman penyuluh pertanian akan mendampingi sepenuhnya bagi petani tembakau untuk memulai menanam ini dengan bibit yang unggul. Kemudian bagaimana cara bercocok tanam agar nanti bisa menghasilkan produk tembakau yang bagus. Kemudian juga peralatannya seperti apa dan bagaimana penanganan pasca panen. Ini yang juga perlu selalu disosialisasikan kepada para petani tembakau. Harapannya adalah agar hasil tembakau ini nanti bisa berkualitas. Ketika produk tembakonya berkualitas tentunya harganya akan semakin baik. Demikian Mbak Irin. Oke, berarti terkait dengan hal itu juga penggunaan DBHC-HT juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu ya Pak? Betul Mbak. Oke. Jadi ini tentunya akan berdasar pada Permenq 22 tahun 2026 yang semuanya sudah diatur dan pemerintah daerah tentunya tidak boleh melanggar dari aturan itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Dasiran. Beralih ke Pak Pratikto. Nah, Pak Pratikto terkait dengan DBHC itu sendiri, berarti masyarakat tentunya masyarakat Blora sudah paham betul ya berkaitan dengan DBHC-HT ya Pak? Kalau ada pertanyaan masyarakat sudah paham atau belum ya? Ya tentunya tidak semuanya. Betul. Hanya saja perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan tugas pokok fungsi kami di Dinas Kominfo untuk menyampaikan informasi publik terkait dengan komunikasi publik dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang kami lakukan terkait dengan sosialisasi DBHC-HT ini sudah kami awali sejak tahun 2017. Sampai dengan tahun ini. Hanya saja beberapa langkah upaya yang kami lakukan sebetulnya sudah kita lakukan secara maksimal agar supaya masyarakat betul-betul paham apa itu DBHC-HT. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sekda. Kalau masyarakat penerima manfaat itu sebetulnya sudah sangat paham. Hanya barangkali masyarakat belum tahu itu dari dana DBHC atau tidak. Nanti mungkin masih Pung yang bisa menjelaskan Karena ada di sektor pertanian tadi sudah dijelaskan Pak Sekda. Ada dari sektor kesehatan BPJS, dari sektor transportasi ada subsidi BBM dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak. Kalau yang dirasakan masyarakat, saya yakin masyarakat sudah merasakan itu. Hanya ini menjadi salah satu tugas kami menyampaikan terkait dengan apa itu DBHC. Dan ini yang terus kita lakukan dari sejak tahun 2017 dan bahkan kami di era tahun 2000 sampai 2004 kita lakukan betul-betul secara masif. Kebetulan kami mendapatkan alokasi kegiatan ini pada saat itu diperbolehkan melalui bidang seni dan budaya. Nah ini yang menarik. Jadi kami pun pada saat itu salah satu kegiatan yang memang ya agak lumayan signifikan keberpengaruhan kepada masyarakat. Kami dulu pernah sinden idol Mas Ibu ya. Jadi kita buat salah satu banyak kegiatan-kegiatan yang memang ini yang kami harapkan ini bisa diterima masyarakat. Salah satunya itu banyak, ada lomba logo, ada lomba cerita pendek tentang gempur rokok ilegal. Kemudian juga ada banyak kegiatan, termasuk salah satunya ya ada sampai kepada pengajian akbar waktu itu yang kami mengundang Gus Miftah dan After Sen itu ya. Yang itu dilihat, didengar dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat sembari kita susupi informasi-informasi terkait DBHC-HT. Hanya sekarang kita sudah berubah. Kita mencoba dari segmen yang berbeda. Mulai di tahun 2024 ini kita mencoba untuk memanfaatkan mitra-mitra kami, memanfaatkan stakeholder yang selalu kita ajak di era komunikasi publik yang sekarang menjadi luar biasa ini, ya karena kita ketahui bahwa sekarang media sosial berdasarkan data ini penggunanya sudah 180 juta. Dan artinya itu sudah 62% lebih dari populasi itu sudah memanfaatkan teknologi media sosial. Apalagi terlebih sekarang ini dari sekian banyak itu 70%-nya lebih itu adalah kalangan muda, kalangan Gen Z. Nah ini yang kita manfaatkan.
dalam rangka era mensosialisasikan kegiatan ini. Itu, Oke. Mbak, mungkin. Dan ini juga bagian dari sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, kolaborasi bersama dengan TVRI Jawa Tengah, begitu Salah ya Pak satunya. ya. Baik, salah satunya itu. Nah, supaya masyarakat juga mengetahui ini seperti yang disampaikan tadi Pak Pratikto, dari mana sebenarnya dana ini berasal. Nah, langsung beralih ke Pak Ipung. Pak Ipung, ini terkait dengan DBHCHT berasal dari mana ini Pak, dan mengapa pemerintah pusat mengembalikan dana tersebut kepada pemerintah daerah? Pak Ipung, silahkan. Siap. Terima kasih Mbak Iren. Selamat sore buat semua pemirsa TVRI Jawa Tengah nih. Kalau ditanya DBHCHT dari mana, tentunya juga dari APBN pastinya. Nah, terus kalau ditanya APBN dapatnya dari mana, kita kembali lagi lewat pajak dan terutama di antaranya melalui pemungutan cukai kan gitu. Kenapa disebut DBHCHT? Karena memang spesifik. Jadi kalau kita menelaah DBHCHT itu diksi yang dipakai oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Jadi bukan cukai seluruhnya, tapi juga di dalamnya sana juga tadi kalau sempat dibilang cukai rokok, ya sebenarnya kurang tepat karena hasil tembakau itu tidak cuma rokok kan begitu. Ya, jadi melalui dialog seperti ini, terus kemudian kami berapa kali diundang oleh dinas-dinas Kominfo di wilayah Jawa Tengah, terutama Paku Jembara, Pati Kudus, Jepara, Blora, Rembang dan Blora, itu kita mensosialisasikan hal-hal yang patut diketahui oleh masyarakat bahwa dari dana APBN itu ada sebutannya dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang mengalir dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kalau kita lihat terminnya DBHCHT itu di Kementerian Keuangan itu memang dipisahkan. Jadi khusus untuk hasil tembakau dalam negeri itu dikembalikan sejumlah aturannya itu 3% untuk daerah-daerah penghasil cukai hasil tembakau. Jadi memang cukup adil di sini. Jadi daerah yang menghasilkan cukai hasil tembakaunya itu besar, dapat dana bagi hasilnya besar. Nah, untuk dana bagi hasil tadi diatur seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis maupun Pak Sek, bahwa aturannya itu ada di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir di penegakan hukum. Nah, untuk khusus penegakan hukum inilah salah satunya itu dilaksanakan melalui acara sosialisasi seperti ini. Gitu, Mbak. Oke, semoga juga masyarakat paham betul ya berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau seperti itu, atau yang biasa kita kenal dengan DBHCHT. Mungkin ada yang merasa ini asing dan lain sebagainya, apalagi anak-anak muda seperti itu ya Pak ya. Oke, dan ini juga sebagai bentuk edukasi kita bersama. Nah, beralih ke Biro Perekonomian, Pak Dedi terkait dengan DBHCHT begitu, apakah pengelolaannya sejauh ini sudah transparan? Bisa disampaikan Pak terkait dengan hal itu? Oke. Terima kasih. Untuk selama ini DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah, kebetulan kami selaku Sekretariat DBHCHT Provinsi, sesuai dengan PMK 22 tahun 2026, memang pengelolaan DBHCHT itu kita kelola dan kita cermati bersama dengan rekan-rekan dari kabupaten kota, sehingga sesuai dengan persentase yang ada. Misalnya untuk di kesehatan masyarakat itu pembagian adalah 50%, kesehatan 40%, dan di Gakum itu 10%, sehingga pencermatan atau pembagian porsi anggaran di DBHCHT yang akan dilaksanakan oleh teman-teman di kabupaten kota maupun di provinsi itu sangat transparan, dan kita juga akan diawasi dan melakukan pelaporan dengan Kementerian Keuangan. Itulah fungsi kami selaku Sekretariat
provinsi Sekretariat DBHJT Provinsi Jawa Tengah. Dan akuntabel ya Pak ya pastinya ya. Pastinya. Oke. Ada tambahan Pak terkait dengan tadi Pak untuk yang disampaikan oleh Pak Ipung Pak berkaitan dengan DBHJHT berasal dari mana, kemudian kenapa hal tersebut harus dikembalikan kepada daerah Pak? Oke. Dari Ya, Pak seperti Dedi. tadi meneruskan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Ipung, bahwa DBHJT memang berasal dari cukai ya, terutama cukai. Di sini kita bahas terutama cukai hasil tembakau yang seluruhnya disetorkan pada pemerintah pusat dan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah sebesar 3% kepada daerah-daerah penghasil, kabupaten kota penghasil cukai ataupun penghasil tembakau. Yang kedua adalah provinsi penghasil, dan yang ketiga adalah kabupaten kota yang bukan penghasil tapi masuk dalam lingkup provinsi penghasil cukai ataupun penghasil tembakau. Itu juga akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Sehingga tujuannya dari DBHJT itu adalah peningkatan kesehatan ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah penghasil cukai ataupun penghasil tembakau. Oke, jadi sudah ini ya, sudah transparan, akuntabel, kemudian juga sudah jelas gitu ya. Diharapkan juga masyarakat bisa mendapatkan informasi itu gitu ya. Nah, ini Pak, sebelum kita jeda begitu, saya ingin ke Pak Sekda dulu. Pak Sekda, bagaimana sih Pak untuk pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Blora itu Pak menentukan bahwasanya prioritas program tersebut itu menerima dana DBHJHT ini Pak? Iya, baik Mbak Ririn. Saat ini tidak hanya Blora tentunya. Hampir seluruh daerah di Indonesia itu mengalami pengurangan transfer keuangan daerah. Artinya APBD daerah itu kan semakin menurun, Mbak Ririn. Dan daerah diharapkan untuk bisa berinovasi bagaimana bisa meningkatkan PAD. Dan tentunya dengan keterbatasan anggaran itu daerah harus bisa menekan belanja. Harus bisa menekan belanja yang kira-kira itu prioritas mana yang menjadi kebijakan kepala daerah, wakil kepala daerah yang harus menjadi perhatian untuk bisa tercapai terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan penggunaan DBHJHT ini adalah selain tadi yang disampaikan bahwa sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan 22/2026, tentunya ini juga ada prioritas-prioritas yang tidak menyimpang dari Peraturan Menteri Keuangan itu, yaitu untuk layanan kesehatan. Di Blora itu untuk capaian UHC-nya, jadi target layanan kesehatan bagi penduduk di Blora itu kan baru sekitar 96%, Mbak Irin. Sementara targetnya harus sekitar 98%. Nah, ini tentunya masih memerlukan pembiayaan yang besar dan termasuk salah satu sumber anggarannya adalah dari DBHJHT. Kemudian di tahun ini Blora juga membiayai untuk pengadaan peralatan rumah sakit Samin di Randu Blatung. Itu juga kemarin sudah dibahas di TAPD untuk dianggarkan dari DBHJHT. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat yang sudah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan langsung tunai bagi para penduduk rentan, utamanya adalah bagi para petani tembakau. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya juga penegakan hukum. Karena ketika ini tidak dilakukan, artinya kita ini usaha kita juga sia-sia. Karena di sisi lain kita kerja keras bagaimana untuk menghasilkan capaian yang optimal, di sisi lain penegakan hukumnya belum juga maksimal. Tentunya ini akan sangat bertentangan, sehingga ini harus kerja bareng dari kita semuanya, seluruh elemen masyarakat yang ada, kami harapkan kerjasamanya. Demikian Mbak Irin. Baik, berarti butuh sinergi berbagai pihak agar manfaatnya itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Baik Pak, semakin menarik diskusi kita pada kesempatan hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nah, itu tadi pemirsa, tadi kita segmen pertama, kita sudah memahami apa itu DBHT, kemudian asalnya dari mana, serta tujuannya juga seperti apa. Nanti dialog publik akan kembali setelah pariwara berikut ini. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu.
cek, baju cek, sepatu cek, parfum cek. Udah gak sabar nih. Aku mau bilang, aku padamu, Beb. Hah? Cintamu bisa kelar karena rokok ilegal. Nonton bola, tiket bola. Siapa mau nonton? Pak bang, ada bola bang, tiketnya. Mana tiket? Ya 100.000, 100.000. Makasih ya. Wah, nggak bisa masuk ini. Kenapa lagi? Tiket udah ada. Tiket sih tiket, tapi cek dulu dong. Masa tiket bekas dipakai lagi? Baik pemirsa, selamat datang kembali dalam Dialog Publik. Boleh beri tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Selamat bergabung pemirsa bersama dengan TVRI. Dan saya juga ucapkan untuk terima kasih pemirsa sudah menonton tayangan kami di Dialog Publik TVRI Jawa Tengah. Nah pemirsa, pada segmen sebelumnya kita tadi sudah membahas bagaimana pengertian tentang DBHCHT, kemudian asal dananya seperti apa, kemudian tujuan pemanfaatannya bagi daerah. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana implementasi program-program DBHCHT yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda dan sinergi berbagai pihak agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, kembali menyambung lagi bersama dengan Pak Sekda, Pak, untuk kolaborasi, untuk semacam kerjasama bersama dengan pemerintah-pemerintah terkait, bukan hanya Blora saja ya Pak ya, bersama dengan Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa Pak sejauh ini Pak? Iya Mbak, terima kasih Mbak Irin. Tentunya untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana DBHCHT itu juga atas dukungan serta arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Dedi Mbak. Karena sebelum melakukan kegiatan, di dalam merencanakan anggaran belanja itu juga harus mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Provinsi Jawa Tengah. Kalau seandainya itu tidak sesuai, tentunya ini tidak akan disetujui dan tidak bisa dilaksanakan. Selain itu juga kerjasama dan sinergi antar instansi serta seluruh perangkat yang ada di Blora, baik itu dari pemerintah daerah itu sendiri, kemudian dari para petani khususnya, juga bagi penyuluh, kemudian pelaku usaha, ini juga perlu adanya sinergi dan kerjasama. Bagaimana kalau seandainya ini tidak bisa terjadi kerjasama yang baik, contoh tadi tak sampaikan, karena bagaimana bisa menghasilkan DBHCHT yang besar ketika petaninya ini misalkan kurang menanam dengan produk yang tidak bagus, itu tentunya akan sangat berpengaruh. Nah, supaya ini menghasilkan produk yang baik, yang berkualitas, tentunya peran Dinas Pertanian atau penyuluh dalam hal ini akan sangat berperan untuk mendampingi para petani. Kemudian, bagaimana cara menjaga kualitas produk pasca panen itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana tadi tak sampaikan, saya sampaikan juga terkait dengan penegakan hukum. Teman-teman dari Satpol PP, kemudian dari kepolisian, kita ajak bareng untuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan dan menggunakan serta mengkonsumsi rokok legal, dalam hal ini adalah rokok yang bercukai. Kemudian bagi juga pelaku usaha, selalu diinformasikan, disosialisasikan supaya menjual produk rokok yang bercukai. Inilah perlunya sinergi dari kita semuanya agar nanti ke depan DBHCHT ini semakin baik dan juga kembali kepada
kesejahteraan masyarakat, Mbak Irin. Oke, nah ini Nggih. tantangan ya Pak ya, ke depan ada rokok ilegal juga ya Pak ya. Betul, Ini jadi betul, tantangan nggih. kita bersama ya. Betul. Nah ini kalau misalnya tugasnya hanya pemerintah daerah saja, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah saja, itu susah ya Pak ya. Kalau Sangat masyarakat, susah, Mbak. nah sebenarnya harus ada sinergi begitu, baik itu dari masyarakat maupun juga pemerintah begitu. Baik, ke Pak Kadis terkait dengan program-program yang tadi juga sudah disampaikan juga di segmen pertama, ada kolaborasi juga bersama dengan artis-artis besar begitu ya Pak ya. Nah di Kabupaten Blora, lalu sejauh ini Pak Kadis bagaimana sih mengemas informasi tersebut mengenai program-program DBHCHT agar masyarakat itu tahu, oh bahwa dana ini tuh dari DBHCHT begitu Pak Kadis. Nggih, Mbak Irin. Jadi sebetulnya banyak hal yang sudah kita lakukan dan tentunya ini akan terus kita lakukan ya. Karena kebetulan memang di kami di Kominfo Kabupaten Blora banyak sarana prasarana yang ada. Ya itu yang kita manfaatkan. Jadi kebetulan di Kominfo itu ada radio penyiaran Gagak Rimang. Kemudian juga yang terbaru nih kami sudah punya juga TV, namanya Samin TV. Di samping channel-channel, banyak channel yang memang kita manfaatkan sebagai salah satu sarana untuk memberikan informasi komunikasi publik ini banyak. Sehingga ya salah satu itu yang kita lakukan melalui media-media yang sudah kita miliki ini kita manfaatkan. Ya tentunya berkolaborasi dengan media-media yang lain. Entah itu media mainstream, media cetak, media online sekarang kan luar biasa. Karena jangan lupa bahwa era kita sekarang kan era globalisasi. Betul, berbeda ya Pak dengan era dulu ya. Dan itu sangat Eranya berbeda. Pak Kadis dulu dengan sekarang beda jauh Pak. Ya, sekarang orang dengar radio nggak perlu lagi membeli radio, nggak perlu Betul, lagi. betul. Ya, cukup dengan smartphone bisa mendengar informasi-informasi perkembangan situasi tentang Blora dan lain sebagainya. Jadi saran-saran ini yang kita manfaatkan. Karena bagaimanapun yang namanya transformasi digital ini sangat penting. Dan itu yang memang sekarang ini sedang digandrungi masyarakat sehingga kami harus mengikuti itu. Jadi terkait dengan yang kita lakukan sosialisasi ini ya tentunya akan kita terus lakukan dengan berbagai banyak inovasi ya. Jadi salah satu yang kita lakukan kemarin cukup menarik, kita mencoba ini kebetulan ini Mas Ipung, Mas Dedi ini selalu mendampingi kami nih di Kabupaten Blora. Jadi kemarin sama Mas Ipung kita ketemu dengan komunitas jurnalis muda. Jadi kita himpun anak-anak muda Gen Z ini yang memiliki kompetensi, memiliki hobi dan memiliki keinginan untuk berkembang dalam rangka jurnalistik, kita kumpulkan, kita punya komunitasnya dan kami melalui itu kita sampaikan sambil mereka belajar, sambil mereka juga bisa mensosialisasikan, ikut membantu mensosialisasikan. Karena sekali lagi jangan lupa 70% pengguna media sosial itu anak-anak Gen Z. Betul. Sehingga kemudian yang kedua juga kita sempat kemarin juga dengan Mas Ipung itu kita mengumpulkan juga ya ada komunitas Gen Z di bawah binaan dinas kependudukan itu juga kita sudah libatkan. Dan satulah yang memang ada keistimewaan di Kabupaten Blora bahwa kami ini memiliki jejaring sosial yang namanya Wadiamaya. Wadiamaya itu satu grup WA, itu terdiri dari admin OPD, admin kecamatan, admin dinas vertikal instansi, dan itu kita tergabung dalam satu grup. Sehingga ada informasi apapun, ya kita melalui channel itu sudah langsung Wow. Pak Ipung, Bea Cukai Kudus nih Pak. Kalau Pak Ipung memandang nih Pak dari sudut pandang Pak Ipung terkait dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Bea Cukai dalam memastikan bahwasanya manfaat DBHCHT itu benar-benar dirasakan masyarakat itu seperti apa dari Bea Cukai Pak Ipung? Bahwa selama ini sangat baik sekali lah. Kalau saya melihat atau merasakan sendiri bagaimana Pemkab Kabupaten Blora selalu mengundang kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini melalui kegiatan operasi pasar, kemudian sosialisasi, terus kemudian pembekalan atau peningkatan kompetensi untuk penggalian informasi itu sampai dengan detik ini luar biasa baiknya seperti itu. Nah, kembali kepada yang tadi kalau pemanfaatan DBHCHT itu memang kalau dari sisi kami mewakili Kementerian Keuangan itu memang
dana bagi cukai hasil tembakau itu mekanismenya itu diserahkan ke provinsi dulu. Kemudian provinsi yang akan membagi untuk alokasi dananya bagi tiap-tiap kabupaten. Nah, atas pembagian itu koordinator dalam hal ini yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Keuangan itu dalam melaksanakan DBHJHT secara periodik membuat semacam laporan seperti itu, dan kemudian laporannya itu nanti akan disampaikan ke ujung-ujungnya ke Kementerian Keuangan, dan di sana nanti akan ada pemeriksaan seperti dari Inspektorat Jenderal, terus kemudian dalam hal ini ada namanya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, itu ada di bawah Kementerian Keuangan yang menjadi PIC lah gampangannya, PIC dalam pembagian atau alokasi dana DBHJHT itu yang disampaikan oleh seluruh Pemkab yang ada di Indonesia seperti itu. Ada tantangan nggak Pak dari Bea Cukai? Kalau dari Bea Cukai tantangannya selama ini nggak ada sih. Serius Pak? Aja. Aman-aman aja Pak? Aman-aman aja. Aman-aman Bukan aja. karena ini live ya Pak? Oh enggak. Paling kalaupun bisa disampaikan itu ada beberapa hal yang perlu penyelarasan ya, bukan sebuah tantangan atau ganjalan atau istilahnya kayak hambatan. Ya, penyelarasan. Jadi ada beberapa hal, terutama kami di unit pengawasan itu melaksanakan tugasnya itu bisa 24/7. Artinya kita tidak libur, kita tidak mengenal jam kerja seperti itu. Nah, apakah nanti dalam pelaksanaan operasi pasar yang itu dalam lingkup penindakan itu bisa diakomodir atau bisa ya istilahnya sama lah. Kita membuat tim dengan pemerintah kabupaten, terutama di Satpol PP-nya sebagai penegakan hukum di kabupaten, itu bisa melaksanakan kerja-kerja penindakan itu di luar jam-jam resmi seperti itu. Karena modus pelanggaran cukai ini sekarang sudah semakin betul Pak, semakin canggih Pak. Setiap tahunnya Pak. Nah, ya, tidak hanya menyasar kepada warung-warung kecil, tapi juga lewat misalnya kendaraan atau rantai distribusi yang selama ini kadang tidak kita perhatikan. Misalnya kayak penjualan online, terus kemudian nanti bagaimana teman-teman atau tenaga kurirnya itu menyampaikan, terus kemudian siapa penerimanya, apakah penerimanya ini memang seorang pengguna, apakah nanti penerimanya itu juga bisa dianggap atau melanggar ketentuan di bidang cukai. Itu kan dari unit penindakan kami yang akan nanti menganalisa. Kalau memang nggak bisa, apakah bisa dijadikan saksi, terus kemudian bisa menangkap si otak pelanggar cukai, aktor intelektualnya ya seperti itu. Itu tantangannya justru malah di sana. Malah ke sana ya Pak ya. Oke, baik. Nah, beralih ke Pak Dedi. Pak Dedi, terkait dengan di Biro Perekonomian Seda Jawa Tengah nih Pak, ada evaluasi nggak sih Pak yang dilakukan terkait dengan agar program-program DBHJHT itu benar-benar tepat sasaran? Oke. Ya. Karena kita selaku sekretariat DBHJHT Provinsi Jawa Tengah, otomatis setiap kegiatan apapun kita akan melakukan evaluasi, dan kita juga melakukan pengawasan ataupun monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBHJHT. Sebagai salah satu contoh itu dulu sempat ada sosialisasi, penting sosialisasi diperbolehkan khayal ramai. Ya, khayal ramai sehingga beberapa teman-teman dinas ataupun di kabupaten kota itu mengadakan konser musik. Konser musik. Ya, konser musik. Akhirnya
di sela-sela konser itu kita adakan semacam kita announce di situ kan. Apa itu rokok ilegal, terus fungsinya apa ya, rokok ilegal itu seperti apa, terus kekurangannya apa, terus kerugiannya seperti apa, lah itu kita announce di situ. Akan tetapi semakin berjalannya waktu, audiens itu tidak tidak mengindahkan apa dari sosialisasi tersebut, tapi menunggu konser musik itu jalan. Oh, oke. Dari hasil evaluasi itu akhirnya kita juga kadang sering konsultasi atau berkoordinasi dengan Dirjen Bea Cukai maupun Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Itu ada dua ya, Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Periwunan Keuangan. Nah, di situ kami juga selalu konsultasi. Akhirnya dari pusat juga mengeluarkan bahwa untuk saat ini sosialisasi hanya diperbolehkan benar-benar untuk pada masyarakat dan jumlah personelnya hanya sekitar 50-75 orang dan tidak boleh dikaitkan dengan konser musik atau apapun yang mengundang khalayak ramai, karena sasaran dari sosialisasi tersebut kalau itu mengundang khalayak ramai kok kayaknya kurang mengena. Seperti itu. Nah, itulah hasil-hasil evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang kita selaku sekretariat tepat sasaran. Itu jadi tantangan tersendiri juga ya Pak ya? Ya, pastinya. Pernah kita juga di satu kabupaten kita diundang untuk ada konser musik pada saat itu, ada mengundang band rock dari tingkat nasional. Kita sebelum bintang tamu itu main atau bintang tamu itu tampil di panggung, kita diminta untuk bersosialisasi terhadap apa itu rokok ilegal, kekurangannya, kejadian seperti apa. Nah, pada saat kita belum nge-announce pun kita sudah disorak, kita suruh turun. Ya, padahal ini tujuannya sosialisasinya, bukan musiknya, seperti itu. Betul. Baik, nah ini jadi tantangan tersendiri terkait dengan bagaimana adanya peredaran rokok ilegal, tapi kita akan bahas di segmen ketiga, segmen selanjutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nah, pemirsa, tadi kita sudah membahas berkaitan bagaimana keberhasilan pemanfaatan DBHC-HT tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran saja, tetapi juga oleh pengelolaan yang tepat, sinergi yang tepat, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publik setelah jeda. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Publik TVRI Jawa Tengah. Boleh beri tepuk tangannya. Baik, nah kita masih membahas bagaimana menjaga manfaat dana cukai tembakau. Nah, masih di Dialog Publik dan tidak berasa pemirsa kita sudah masuk di segmen ketiga bersama dengan Bapak-Bapak narasumber hari ini. Dan tadi di segmen 1 dan juga 2 kita sudah membahas bagaimana pemanfaatan DBHC-HT serta berbagai program yang dijalankan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga memberikan kebermanfaatan, sekaligus juga ini nih yang paling penting adalah bagaimana tantangan yang masih dihadapi ya Pak ya, khususnya ini peredaran rokok ilegal. Nah ini langsung saja pemirsa kita sambung kembali bersama dengan Pak Sekda. Pak Sekda, berkaitan dengan tantangan yang masih dihadapi sampai sekarang nih Pak Sekda. Sampai sekarang ya? Iya, Mbak sampai Ririn. sekarang terkait dengan rokok ilegal tuh. Yeah. Bagaimana nih Pak Sekda?
Terima kasih Mbak Irin. Berbicara tentang rokok ilegal ini memang akan menjadi prioritas di teman-teman semuanya. Kalau dulu Mbak Irin, waktu saya kecil itu latihan rokoknya tuh pakai rambutnya jagung itu ya. Ada rambut jagung ya, klobot itulah. Itu kita tuh sembunyi-sembunyi dulu. Sembunyi di pohon pisang gitu guys, supaya tidak ditahu oleh orang tua. Iya. Tetapi bagaimana sekarang fenomena yang terjadi, anak-anak kecil barangkali sekarang sudah terbiasa dengan merokok itu kan. Tentunya ini juga menjadi perhatian tersendiri. Bagaimana untuk memberikan edukasi kepada anak-anak yang utamanya masih di bawah umur sudah mengkonsumsi rokok. Dan selain itu tentunya yang Mbak Irin sampaikan tadi terkait dengan keberadaan rokok ilegal. Di masyarakat masih banyak kami jumpai terkait dengan beredarnya rokok ilegal. Yaitu rokok yang tanpa cukai, mungkin dengan cukai palsu, ataupun dengan cukai bekas. Ini yang terkadang masih banyak terjadi. Di Blora pun saya masih meyakini masih banyak lah ini beredar ini. Tentunya kami berharap kepada seluruh masyarakat. Masyarakat tentunya punya peran yang sangat penting. Yang pertama, masyarakat minta tolong untuk tidak menjual rokok ilegal. Yang kedua, tentunya masyarakat bagi pengkonsumsi rokok ya jangan menggunakan rokok ilegal. Kemudian juga tidak memproduksi rokok ilegal. Dan tantangan lagi nih Mbak Irin yang barangkali juga kadang saya pun juga menyadari itu. Bagi masyarakat itu kan prinsip yang penting ada asap. Gitu. Bukan soal kualitas rokok ini Pak ya. Bukan soal kualitas rokok, tetapi yang penting bisa merokok, penting ngebul, sudah nikmat itu, sehingga tidak memperdulikan apakah ini rokok ini ilegal ataupun ini rokok resmi kan gitu. Masyarakat terkadang juga belum banyak yang paham dengan itu. Intinya adalah apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini, masyarakat yang penting bisa rokok lah kan itu. Sehingga dengan kondisi ini juga akan juga memperbanyak masyarakat yang ingin memproduksi rokok ilegal. Tadi juga disampaikan oleh Pak Ipung dari Bea Cukai. Bagaimana transaksi itu tidak hanya langsung kita bertransaksi antara penjual pembeli, tetapi transaksi rokok ilegal juga bisa dilakukan secara online dan lain sebagainya. Ini yang tentunya akan memperbanyak produk-produk rokok ilegal. Selain itu Mbak Irin dan masyarakat semuanya ini kita sadar bahwa rokok yang non cukai itu kan relatif lebih terjangkau kan harganya. Lebih murah, lebih terjangkau. Sehingga akan memilih itu. Sehingga ini tadi di awal juga disampaikan bagaimana perlunya sinergi semua elemen masyarakat dan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar untuk bisa mengurangi. Kalau bisa bebas 100% saya kira ini juga agak berat ya. Sehingga ini pelan-pelan harus selalu kita edukasi kepada seluruh masyarakat dengan berbagai cara agar masyarakat tidak memproduksi rokok ilegal, tidak mengkonsumsi rokok ilegal, tidak menjual, dan juga tidak justru tidak mensosialisasikan kepada masyarakat yang lain, utamanya yang belum pernah merokok, sudah pakai rokok ini aja yang murah, yang ilegal dan bisa mudah didapatkan, misalkan seperti itu Mbak Irin. Mbak Irin. Nah, apalagi indis ekonomi nih Pak, masyarakat pengennya itu yang murah, yang terjangkau. Nah, yang penting ngebul tadi yang itu. Penting, iya, tuh. Jadi memang benar ya Pak ya, harus benar-benar masyarakat itu ikut dukung, ikut serta begitu ya. Bukan hanya ini tugas dari pemerintah saja, pemerintah daerah begitu. Pak Kadis, ada tambahan Pak terkait dengan rokok ilegal Pak? Ya kalau mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan strategi ke depan ini ya. Strategi ke depan. Walaupun itu masih dalam tanda petik kita dilema. Kami sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan bagaimana bahaya rokok itu tidak pada perokok. Kalau itu saya sampaikan ke diri saya dan Pak Ipung yang perokok pasti angel. Wong wis kadung. Enggak dong rokok. Iya. Dan ke depan nanti barangkali ada satu ya ini, tapi ini masih harus kita pergumulkan ya, kita diskusikan.
Sebenarnya kami ingin menyasar apa yang kita lakukan terkait dengan upaya-upaya sosialisasi ini ya kepada generasi-generasi yang belum perokok gitu ya. Ya tentunya di kalangan siswa, mungkin agar supaya sebelum dia menginjak ke dewasa, sebelum dia terpengaruh oleh lingkungan di luar mereka yang notabene itu dari sisi fase usia lebih dewasa, agar supaya betul-betul mereka di kalangan umur tertentu itu sudah paham betul. Yo nek iso aja ngrokok lah ngono iso ya. Tapi kalau ya kita pun juga tidak bisa memastikan, ya kita kan hanya berupaya untuk mengeliminir lah peredaran rokok ilegal yang ada di wilayah kita. Gitu ya hanya bisa katakan menjadi tagline kita ya niat kita ya satu-satunya gempur rokok ilegal. Tapi tentunya kami tidak bisa memastikan itu. Hanya kami mencoba sesuai dengan fungsi kami untuk menyampaikan sosialisasi, publikasi terkait dengan ini ya tentunya akan kita lakukan terus dengan berbagai inovasi yang harus kami lakukan dan itu barangkali menjadi sasaran kami. Ya, nanti para pelajar ini agar supaya mereka sebelum dia terkontaminasi, kalau terpengaruh, kalau sudah merokok mereka sudah paham dulu lah. Jangan yang rokok ilegal. Nah ini tinggal nanti Mas Dedi nanti boleh enggak kita nyasar ke situ ya. Jadi makanya ini masih harus kita pergumulkan, kita diskusi. Oke, baik. Pak Ipung sejauh ini Pak, kan tantangannya itu ya Pak ya, gempur rokok ilegal seperti itu. Pastinya kan ada kerugian negara yang cukup besar dengan adanya rokok ilegal itu. Betul ya Pak ya? Nah kerugiannya itu sebesar apa sih Pak? Besar banget. Besar banget. Tapi gini, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi atau menengok ke belakangnya. Dulu pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia yang sekian puluh atau sekian ratus tahun itu menerapkan cukai hasil tembakau. Itu sebenarnya pemerintah Hindia Belanda itu memberikan apa ya, semacam kayak orang-orang kaya itu menyumbang ke negara gitu. Karena minum minuman keras, merokok itu adalah lifestyle untuk orang-orang kaya. Zaman itu. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu ingin memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, sekaligus ingin memberikan imbangan, atau kalau banyak uang berarti kamu harus banyak nyumbang ke negara. Nah seperti itu. Tapi dalam perjalanannya kemudian kita sudah merdeka, terus kemudian kita menerapkan cukai hasil tembakau atau melanjutkan pemungutan cukai tembakau, itu kok makin kesini makin besar. Nilai cukainya itu makin besar. Artinya kontribusi terhadap APBN, terhadap pembangunan atau terhadap kas negara itu tidak bisa diinikan lagi, tidak bisa diabaikan lagi karena udah terlalu besar kan gitu. Sedangkan makin kesini kita juga akhirnya berhadapan langsung dengan kampanye-kampanye kesehatan, kampanye anti rokok. Nah ini kan jadi semacam kayak kontradiksi ya. Kita harus memilah-milah atau menentukan seberapa pas atau seberapa tingginya pajak atau cukai yang harus dikenakan terhadap produk hasil tembakau ini. Jangan sampai terlalu besar, meskipun itu juga akibatnya berdampak baik untuk pemasukan di kas negara, tapi juga jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil nanti ya itu tadi, anak sekolah bisa beli, ibu rumah tangga mungkin ke warung, seperti itu. Tapi kalau terlalu besar cukainya, eksesnya itu tadi, mulai bermunculan rokok-rokok ilegal. Baik, Pak Ipung, karena memang ini terbatasnya waktu nih Pak Ipung hari ini. Nah ini Pak Dedi sebagai ini ya Pak ya, penutup untuk pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Dedi berkaitan dengan dukungan masyarakat dalam menjaga penerimaan negara dari sektor cukai. Apa harapan pemerintah mewakili Provinsi Jawa Tengah ini Pak?
Di sini saya juga memberikan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat lah, sehingga kita ketahui bahwa cukai rokok itu ya adanya DBHJT itu dari cukai rokok, dan cukai rokok dikembalikan kepada masyarakat untuk sejahtera masyarakat dan untuk menunjang kesehatan masyarakat juga. Nah, dari situ memang ada tantangan bagi kami, seluruh harus bersinergi ke tiap sektor, karena peredaran rokok ilegal saat ini memang sangat lebih meningkat dan sangat masif. Dulu mungkin sekitar penjual ketemu pembeli atau enggak COD, sekarang bisa buy online ataupun melalui paket atau delivery lainnya. Nah, seperti itu. Nah, harapan kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak, pada kesempatan ini adalah mohon pada seluruh elemen masyarakat untuk segera apabila mengetahui kegiatan terkait dengan pendistribusian, penjualan, penimbunan atau apapun berkaitan dengan rokok ilegal untuk segera dilaporkan pada pihak-pihak terkait, terutama Satpol PP setempat ataupun kepada Bea Cukai. Nah, seperti kita ketahui bahwa semakin tingginya rokok ilegal beredar, otomatis akan mengurangi pendapatan negara, terutama untuk DBHJT. Nah, DBHJT berkurang, otomatis BLT, bantuan pada petani, dan lain-lain seperti saat ini kita sosialis seperti ini pada masyarakat juga akan tergerus ataupun berkurang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga harapan itu berbalik baik begitu ya untuk kita masyarakat. Yuk Pak, kita sama-sama untuk menyerukan, menyuarakan gempur rokok ilegal begitu ya Pak ya. Oke, atau ada tagline lain Pak dari Kabupaten Blora Pak? Cukup. Itu ya, oke baik. Nah yuk Pak, kita bareng-bareng ke pemirsa TVRI Jawa Tengah Pak, kita sama-sama untuk menyampaikan gempur rokok ilegal gitu ya Pak ya. Oke, saya hitung ya Pak ya, dari saya ya Pak ya, 3, 2, 1. Gempur rokok ilegal. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bapak, diskusi pada kesempatan hari ini tidak berasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak, sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang menarik lainnya. Nah itu tadi ya pemirsa, kita memahami bahwa DBHJT itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu dukungan semua pihak, semua elemen masyarakat untuk mencegah peredaran rokok ilegal itu harus kita galakkan dan menjadi bagian penting agar manfaat tersebut dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Kembali lagi terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Bapak. Nah pemirsa, saya dan Riani mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai ketemu lagi di Dialog Publik dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terakhir ada persembahan satu lagu dari Almita Musik.